percaya adik-adik yang ada di rumah semakin luar biasa di dalam Tuhan. Ayo adik-adik kita mau berdiri sama-sama, kita mau memuji Tuhan. Lebih lagi, lebih dahsyat di dalam Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Mari tepuk tanganmu sama-sama yuk. Tuhan baik bagi setiap kita, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit
kita masih di bulan Desember. Siapa yang tahu bulan apa ini? Wah, semua pada semangat ya kalau bulan Desember kita merayakan Natal. Hari ini kakak mau pakai aksesoris Natal dulu. Adik-adik yang punya topi Santa di rumah, yang punya bando Natal boleh dong pakai bareng-bareng kakak. Pakai dulu nih ya. Lucu gak kak? Oke adik-adik, kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan, kita kasih yang terbaik. Kita merayakan betapa luar biasanya Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Come on! Mari sama-sama angkat tanganmu yuk adik-adik. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Mari tepuk tanganmu ya sama-sama. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Mari bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Joy to the world. Joy to the world. Come on say. Joy to the world. The Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. 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 Mari tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita karena Tuhan. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan adik-adik. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tinggalkan segala hal yang ada di sekelilingmu, kita duduk diam di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan sayang kepada setiap adik-adik, Tuhan tahu nama setiap adik-adik, Tuhan tahu nama setiap kakak-kakak yang ada di sini. Tuhan mau setiap adik-adik bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang engkau alami saat ini, apapun situasimu saat ini, percayalah Tuhan selalu ada beserta dengan engkau. Tuhan beserta dengan kita semua. Sebab adik-adik begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang kepada adik-adik. Maka dari itu kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, arahkan hatimu, fokuskan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan.
Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. Sekali lagi angkat tanganmu. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name, yes Lord. He knows my every time. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. Come on, say. He knows my name. He knows my every time. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows my every time. He sees each tear that falls and hears me when I call. Oh, you know my name, Jesus. Oh, hallelujah. We worship you. We worship you, Jesus. Oh, you know my name. You know my name, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We give you glory. Oh, you never leave me alone. Oh, Jesus. We thank you, God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kau mengenal kami. Kau mengenal anak-anak-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan.
name. He knows my name. He knows my every time. He sees each tears that falls and hears me when I call. And hears me when I call. And hears me when I call. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Engkau begitu baik bagi setiap kami Bapa. Engkau yang melihat betapa kami merindukan Tuhan, betapa kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Engkau jamah, Engkau mengurapi adik-adik yang ada di rumah, pengenalan mereka akan Engkau semakin bertambah-tambah. Adik-adik yang ada di rumah boleh semakin mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah berkatakan, amin. Halo adik-adik. Jadi hari ini kita mau main becek-becekan. Yuhu. Di sini sudah ada air. Sumber air Sodeka. Tahu bukan ya? Ini nanti airnya kita gini. Gini kita mandi. Kita Iya, mandi. oh, enggak, salah. Salah. Sini ada propertinya air, botol, botol apa nih? Gelas plastik, ada sedotan, ada tisu. dan juga ada kertas. Kertas. Jadi permainannya bagaimana Kak Fani? Permainannya kita harus memindahkan air yang ada di sini ke botol masing-masing. Tapi tidak boleh Diiniin Sendok. set. langsung No, menggunakan no, gelas. nggak boleh. Tapi menggunakan 3 properti yang sudah disebutkan Ini tadi. sedotan, tisu dan juga dan kertas. kertas, Jadi oke. gimana pun kita diberi waktu 3 menit, 3 menit. gimana pun kita harus Paling mengisi banyak-banyakan. airnya di dalam Ah. gelas ini Siapa yang penuh dia menang. sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, oke deh. Kita mulai aja Gimana? kali Kita ya. mulai aja. Oke, 1, 2, 3. Tenenen. Awas hati-hati. Hati-hati. Oh, nggak boleh dideketin Kak Fani, taruh sini. Oh, tetep Ya. juga nih dia. Aduh. Ih, ternyata So dekat. aku lebih pintar ya. Iya. Jangan gitu dong Kak Fani, aku kelihatan deh. Uh. Dia lebih banyak. Boleh pakai jaket aku nggak Kak? Boleh pakai jaket gak? Boleh pakai jaket aku nggak Kak? Kalau kayak gini tuh jiwa kompetitif aku tuh menggebu-gebu gitu Kak Fani. Aku pakai 2 tangan aja ya kayak Kak. Oke. Aduh ini udah basah di mana-mana ya Kak. Maaf ya, Kak. Di belakang di sana banyak supporternya Kak Hani. Daripada Kak Fani. Siapa yang dukung Kak Fani? Gak ada. Siapa yang dukung Kak Hani? Gak ada juga. Karena kita gak ada yang dukung di sini. Kita Iya. cuma berdua doang. Kita mendukung diri kita Sendiri. Ya. Tandanya tuh kita harus mencintai Mandiri. diri sendiri. Oke, baik. Di sini Kak Hani pengen pakai ini. Ini gimana ya? Aduh. Bener juga. Kak Fani, Kak Hani yang lebih baik. Gak bisa. Yeay. Kak Hani. Oke, Kak Udah Fani dong, pakai Kak. ini. Oh iya, Kan emang udah. Hani sudah. Udah tumpah. Udah semuanya udah basah. Awas Udah sumpah. Kak Fani. Ayo Kak Fani semangat. Kok Kak Hani udah ini sih? Udah dong, Kak Fani mau minum? Ya ini mah udah Ini punya Kak Hani. Kita sudah banyak. Kak Fani kalah. Tetot. Berarti kalau yang kalah kita siram. Enggak ya? Ya Kak Fani Ya. cuma segini. Kak Hani. Aduh punya aku banyak sekali nih. Kita minum kali ya. Ya. Sumpah. Yaudah sambil Ya. kita beresin ini. Mending adik-adik Ini adik-adik dengerin daripada- firman aja dulu ya. melihat kegaduhan kita, Biar dengerin firman abis aja selesai dah. firman langsung clean bersih Clean, kan. bersih. Oke adik-adik. Ya. Oke adik-adik, langsung aja dengerin firman Tuhan. Iya.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Happy Sunday. Hari ini ketemu sama Kak Eka. Yuk duduk yang manis, jangan sambil makan, jangan sambil main handphone, gak boleh ngobrol, gak boleh main games ya. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Sebelum lanjut firman Tuhan hari ini, Kak Eka mau tanya siapa yang inget firman Tuhan minggu-minggu lalu? Ada enggak? Atau udah pengen liburan nih adik-adik? Minggu lalu itu temanya kreativitas untuk menciptakan, bener nggak tuh? Ada Kak Rola, ada Kak Stefano, yang mereka itu punya kreativitas yang luar biasa dipakai Tuhan adik-adik. Kak Stefano punya channel YouTube, Kak Rola juga punya sekolah untuk anak-anak. Wah hebat ya, kalau kita melihat seperti itu berarti apa? Kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita semua punya tujuan masing-masing dalam kehidupan. Mungkin nanti adik-adik ada yang jadi arsitek, ada yang jadi dokter, ada yang jadi businessman, businesswoman, apalagi tuh. Banyak ya adik-adik, mungkin juga adik-adik ada yang akan duduk di kursi pemerintahan nanti. Nah, tapi adik-adik kalau kita melihat sekitar kita nih adik-adik, banyak loh ada masalah. Contoh, banjir, terus apa lagi? Laut tercemar, kotor. Adik-adik pernah nggak tuh ngelihat ada kura-kura yang terjerat oleh jaring, terus ada yang Kak Eka lupa deh, ikan pokoknya seingat Kak Eka ikan atau kura-kura atau penyu dia kena ikat plastik. Wah itu tersiksa sekali adik-adik. Nah kenapa sih pada akhirnya lingkungan yang ada ini di dunia ini kok bisa rusak? Tahu nggak kenapa adik-adik? Karena banyak sekali orang-orang, manusia yang menginginkan sesuatu hal yang lebih. Lebihnya dalam arti yang buruk adik-adik. Bukan lebih baik, bukan lebih pintar, tapi lebih ke arah yang buruk atau bisa dibilang serakah. Kadang-kadang mungkin kita dikasih uang jajan nih. Ini ya Eka buat kamu 5.000. Terus Kak Eka lihat nih, wah Kak Yeva dapat uang jajannya 10.000. Wah Kak Fani dapatnya 15.000. Wah siapa lagi? Kakak-kakak yang lain dapatnya lebih banyak dari Kak Eka. Kak Eka iri nggak? Iri. Terus Kak Eka marah. Bisa marah sama mama, bisa marah sama papa, bisa berantem sama kakak sama adik. Atau bisa mencuri, benar gak adik-adik? Nah itu dosa yang bisa dilakukan kalau orang lain itu pengen sesuatu yang lebih dan lebih. Adik-adik inget gak? Kapan sih pertama kali dosa itu ada di dunia? Dosa itu gak cuman mencuri ya adik-adik. Banyak ada mencontek, terus apalagi? Terus marah-marah, terutama marah-marah sama papa mama. Terus apalagi? Banyak banget ya adik-adik dosa. Tapi pertama kali dosa ada di dunia kapan? Coba kayak kamu denger dong suaranya kapan sih dosa masuk ke dunia? Hah? 2021? Bukan. Kapan? 2020? Bukan, itu mah COVID adik-adik. Apa? Kapan? Kayaknya ada yang bener deh itu. Waktu zaman Adam dan Hawa. Ingat gak? Kenapa? Karena Hawa digoda sama hewan apa tuh adik-adik? Ular ya. Dia digoda, dia disuruh makan satu buah yang dilarang. Buah pengetahuan. Tuhan larang Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan. Coba kalau dipikir-pikir, Tuhan itu jahat atau enggak? Kenapa Tuhan larang mereka makan? Kenapa sih? Tahu nggak adik-adik, sebenarnya Tuhan tuh mau kita jadi anak-anak yang taat. Dan Tuhan tuh nggak jahat loh. Kenapa kayak Kak bilang nggak jahat? Tuhan cuma larang satu. Tapi seluruh isi dari Taman Eden tersebut boleh dimakan. Buah lain tuh boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Cuman satu. Dan Hawa tergoda masuk ke dalam dosa untuk mencoba satu hal tersebut. Nah adik-adik, semenjak saat itu manusia masuk ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah. Mereka diusir kan dari Taman Eden. Dari situ banyak juga ya adik-adik ada dosa-dosa lainnya.
Kalau adik-adik ingat ceritanya Nabi Nuh, kenapa Tuhan Yesus turunkan hujan, turunkan air bah. Karena udah banyak banget dosa di dunia. Tapi adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, Tuhan kirimin siapa? Tuhan kirimin anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Bukan tiba-tiba, oh saya Yesus, kamu diampuni. Enggak gitu. Tuhan Yesus datang ke dunia jadi apa? Jadi baby dulu nih. Kalau Christmas kita rayain apa? Rayain kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia. Sama jadi manusia. Dia dihukum, dia disalib untuk nebus dosa siapa? Dosa Kak Eka, dosa adik-adik, dosa mungkin papa mama, dosa kakak-kakak yang lain, dosa semua orang. Supaya apa? Supaya kita bisa berhubungan lagi sama Allah. Kita bisa deket sama Allah. Kita bisa komunikasi sama Allah. Caranya gimana komunikasi sama Tuhan? Apa harus pakai handphone? Atau pakai email? Enggak. Kita apa? Berlutut. Bisa kita berlutut adik-adik. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Enggak perlu harus ada, oh Kak Eka, kalau berdoa itu harus ada keyboard, harus ada gitar, harus ada WL, harus ada singer. Mungkin harus ada tamborin. Enggak. Tuhan gak perlu itu semua. Tapi yang Tuhan mau adalah diri kita nih adik-adik. Ketika kita tulus datang sama Tuhan, kita mau deket sama Tuhan, kita berlutut, kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita minta ampun mungkin kalau kita punya salah. Kita jadi anak-anak yang taat. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Nah adik-adik, kalau kita sudah diselamatkan sama Tuhan di kayu salib dan kita menerima air kehidupan. Air kehidupan itu apa sih Kak? Apakah merek minum A nit gitu? Atau mereknya apa itu yang manis-manis? Le nit gitu kan? Bukan itu adik-adik. Air kehidupan itu ya ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita udah tahu kebenaran firman Tuhan, udah tahu bahwa Tuhan mengampuni kita, menyelamatkan kita, apa yang kita lakukan? Apa? Bikin dosa lagi? Nggak boleh, nggak boleh bikin dosa lagi. Apa? Ya, kita juga harus jadi air kehidupan buat teman-teman sekitar kita. Jangan ketika Kak Eka datang, ada Kak Eka tuh, gak usah temenin lah. Kak Eka mau berisik, orangnya nyebelin. Jangan kita sampai jadi seperti orang yang kayak gitu tuh. Tuhan maunya apa? Ketika kita datang nih ketemu teman-teman. Ada Kak Eka. Kak Eka apa kabar? Nah Tuhan maunya kita bisa bangun suasana yang baik. Terus bisa jadi teman buat banyak orang. Terus mungkin kita bantu orang lain. Bantu orang lain gak harus dari uang ya adik-adik. Bisa jadi misalnya ada teman kita yang lagi sakit, kita berdoa. Terus kita apa? Mungkin kita jenguk. Mungkin kalau sekarang kita nggak berani jenguk, kita boleh telepon, WhatsApp, video call, kita tanya kabarnya. Hey kamu Adel apa kabar? Atau ada yang sakit. Hey kamu gimana Elin kabarnya? Kamu lagi sakit ya, yuk kita berdoa yuk. Kita doain adik-adik. Kita bukan harus langsung, tunggu ya Kak Eka, aku tunggu aku 20 tahun lagi jadi dokter ya, baru aku sembuhin teman-teman aku. Enggak, kita jadi air kehidupan buat teman-teman dengan cara yang gampang. Kita bisa berbicara dengan baik, terus apa? Berperilaku dengan baik, terus apalagi? Kita mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Kak Eka berharap semua dari kita bisa menjadi air kehidupan buat orang lain. Bisa menyembuhkan orang lain yang sedang sakit hatinya, yang sedang sedih mungkin, sedang punya masalah, atau sakit secara fisik, kita bisa bantu doakan mereka. Ya adik-adik, kita belajar untuk jadi air kehidupan buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Lewat apa? Mungkin kita belum bisa belajar yang panjang-panjang ya adik-adik. Maksudnya belajar hal yang rumit gitu. Mungkin kita juga kadang nggak ngerti di Alkitab itu firmannya berkata tentang apa. Tapi minta Roh Kudus, minta Tuhan untuk bantu adik-adik, berikan hikmat,
supaya adik-adik mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik. Dan Kak Eka percaya setiap adik-adik bisa menjadi air kehidupan buat banyak orang. Sekian firman Tuhan dari Kak Eka. Semoga adik-adik mengerti apa yang Kak Eka ceritakan hari ini. Dan semoga kita semua bisa jadi air kehidupan buat banyak orang. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, yuhu. Tebak Kahani jadi apa? Air. Iya betul. Karena kalau cacing kepanasan begini. Kata gini-gini air. Enggak, udah deh, Oke. kita mendingan langsung aja nih inti firman Jadi- Tuhannya apa Kak? Nah, jadi intinya tuh sebenarnya simple. Jadilah air. Jadi lain. Supaya kita bisa memberkati orang lain. Orang ini, iya. Jadi udah itu aja nih kan. Oke, ini Jadi bahasa gini, ini ya, Kak, mm-mm. kan kita tuh dosa tuh sudah ada sejak berlama-lama ago. Berlama-lama ago, gitu kan, Oke, ya. ago. Nah, karena dosa itulah Tuhan tuh pengen menjadikan kita tuh air supaya kita tuh bisa memberkati orang orang lain seperti air kan berguna kan kayak kita nih Betul. membutuhkan air setiap harinya kayak gitu. minum, Untuk mandi, gitu. untuk nimba Masak, air, gitu untuk kan. ngapain lagi? Iya, gitu. untuk semuanya air itu paling penting Kak. Jadi kita Betul. hiduplah seperti air, Hiduplah seperti bukan hiduplah air. seperti Larry. Bukan. Kayak tadi kita ngisi tuh susah ya Kak. Ada Iya, susah. sedotan, tisu, kertas. Tas. Berarti tuh maknanya itu tuh Mm-mm. punya banyak cara untuk bagaimana kita Bisa bermanfaat bermanfaat atau iya. berguna untuk orang lain. Bagaimana kita Tinggal membawa kita air pilihnya itu aja gitu. untuk memasukkan ke dalam wadah itu tuh dengan Banyak. banyak cara, cara, gitu Kak. Dan sebenarnya bisa aja semuanya dipakai. Iya. Cuman bisa ada aja. prosesnya aja. Ada prosesnya. Prosesnya beda-beda. Tadi kalau pakai Betul. sedotan lama, kalau pakai tisu Lama sedang. banget. Tadi pakai kertas main bus Langsung gitu. kali banyak. Kalau adik-adik pengen yang seperti air mengalir yang banyak itu ya kan adik-adik pakai kertas Oh, biar pakai semuanya kertas. banyak. Syur gitu Kak. Oke. Jadi Oke deh. hiduplah seperti air ya Air mengalir adik-adik. supaya adik-adik di rumah juga bisa memberkati orang lain, membantu betul. orang lain dan menjadi berkat Betul. untuk orang lain. Oke, sekarang Gitu. kita baca ayat Ayat hafalan. minggu ini. Ayat hafalan minggu ini dari Yohanes 4 ayat 14. Air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Gitu. Mantap. Yohanes 4 ayat 14. Adik-adik Oke. ingat terus ya kalau adik-adik pengen menjadi Kalau air misalnya yang nanti ketemu sama mengalir. Kak Hani kan, siapa tahu kan udah Kak ibadah Fani, tiba-tiba kalau offline misalnya kan. iya ketemu kita tiba-tiba langsung ingetnya air Langsung gitu ya. kan? air. Air. Kak air. Air. Oh ini air yang Nah, main. beda kalau kelihat aku wabah air. Wabah air. Ya, gitu. Untung bukan wabah ini ya, Bukan, COVID iya, ya. iya. Wabah air. Wabah air gitu. Oke deh. Oke, yuk. Ayo kita bersatu dalam doa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah minggu ini. Terima kasih untuk mama papa yang masih mendampingi kami. Tuhan terima kasih untuk teman-teman juga yang masih sehat. Dan juga untuk kami sendiri, untuk diri kami sendiri Tuhan. Kami masih tetap bisa untuk beribadah bersama teman-teman secara online maupun offline. Tuhan Yesus, jadikanlah diri kami seperti air mengalir yang bisa mengalirkan berkat-berkat-Mu kepada orang-orang sekitar kami dan menjadikan diri kami sebagai berkat untuk orang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, seperti biasa jangan lupa follow Instagram Bethlehem Kids _GKSI dan Jangan lupa subscribe YouTube-nya ya Kak. GKSI GKSI Bethlehem. Dan juga di situ kalau ada Lonceng-lonceng, jangan lupa diklik. aktifkan Klik, karena bakalan klik. ngasih peringatan tuh biasanya kan. kalau Iya, setiap minggunya ada ibadahnya ibadah udah gitu. nongol. Oke. Gitu. Bye-bye adik-adik. Oke, Kita bye-bye mau main-main adik-adik. air lagi Kita ya. mau main air lagi. Ini di belakang Bye-bye. kita ada salju. Jadi Ada kita salju, nanti langsung. carinya yang Langsung udah minum. beku aja Oh, gitu ya. Langsung minum sirup pakai salju kan. Langsung ambil. Kakak bawa Milo kan? Oh iya, bawa Milo. Iya, udah, Kita bikin langsung es aja. kepal Milo. Oke deh. Bye-bye adik-adik. Bye adik-adik. See you next week. Bye-bye. Tadi mau loncat. Ayo.